Salam, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan kali ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan tema teknik melayani menurut Tuhan Yesus. Ya, teknik melayani menurut Tuhan Yesus. Mungkin saudaraku bertanya, seolah-olah di dalam pelayanan Tuhan Yesus selama ada di dunia ini pakai teori-teori atau teknik-teknik yang baku seperti yang diajarkan di dalam pendidikan atau di dalam sekolah. Saudaraku, sebenarnya kalau kita berbicara teknik, ya, cara-cara yang dipergunakan oleh Tuhan Yesus di dalam menyampaikan pengajaran-pengajaran. Juga Tuhan Yesus saat menyembuhkan, begitu juga Tuhan Yesus mendatangi orang-orang yang sangat membutuhkan, baik itu tentang pertolongan tubuh yang sakit, begitu juga yang mungkin saat itu ada kendala yang mendesak, mungkin kebutuhan perut, seperti Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Saudaraku, tema yang saya ambil ini mungkin agak unik. Teknik melayani menurut Tuhan Yesus. Saudaraku, mungkin masih ingat cerita tentang Yesus atau Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Mungkin saudaraku semua sudah hafal di luar kepala tentang cerita Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Siapa Bartimeus ini? Bartimeus seorang buta. Ya, saudaraku, apabila kita melihat cerita Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus di dalam kitab Injil Markus 10, ya. Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-49. Di situ kita bisa melihat Tuhan Yesus memanggil. Ya, di situ dikatakan panggillah dia. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memanggil Bartimeus. Mungkin apabila saudara ada yang belum paham atau belum tahu cerita Yesus menyembuhkan Bartimeus ini, saudara bisa membaca di dalam Markus pasal 10, ya. Perikopnya Yesus menyembuhkan Bartimeus. Di mana Tuhan Yesus pada saat itu dia berjalan menuju Yeriko. Tuhan Yesus disertai, diiringi oleh para murid-muridnya. Di
sini, ya saudaraku, Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko. Di situ Tuhan kemanapun mereka pergi, mengunjungi daerah satu ke daerah yang lain. Di situ banyak berkerumun orang yang ingin mendengarkan pengajaran Yesus Kristus. Saya akan menyoroti 3 hal tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus ini. Yang pertama yang saya sorot adalah murid-murid Yesus sendiri, juga orang-orang Yeriko. Dan yang kedua yaitu Bartimeus. Dan yang ketiga, tokoh sentral dari kisah, dari sejarah ini, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Saudaraku, ya, kita lihat di dalam Injil, ya. Kalau kita lihat, kita baca, mungkin saudara bisa melihat juga di dalam film-film, kemana Yesus pergi, di situ banyak berkerumun orang. Begitu juga saat Tuhan Yesus pergi ke kota Yeriko, masuk ke kota Yeriko, di situ sudah dikerubuti, sudah dikerumuni orang. Mungkin juga bisa, ya, murid-murid Yesus ini seperti bodyguard itu. Mungkin, ayo beri jalan Yesus. Atau kamu agak ke sana, kalau Yesus guru kita nanti akan memberikan pengajaran. Mungkin seperti itu. Makanya kamu harus tenang semuanya, harus rapi. Kita bisa lihat contohnya kalau Bapak Presiden kita kunjungan ke daerah, ya. Di situ orang berjajar-jajar, harus rapi. Di situ ada pengawal-pengawal. Mungkin Yesus seperti itu juga saat masuk ke kota Yerusalem. Masuk ke kota Yeriko. Maka orang-orang di situ berkumpul. Tapi apa, saudaraku? Mungkin murid Yesus sudah, ya, memberi orang-orang ini, kamu harus diam, kamu harus berjajar atau harus duduk dengan rapi, harus diam mendengarkan kalau Yesus guru, ya, rapi, itu akan memberikan pengajaran. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Mungkin agak dari kejauhan itu terdengar teriakan. Yang mungkin teriakan itu tidak asal-asalan, mungkin tolong pelan, atau mungkin, ya, biasa saja. Yang namanya teriakan pasti keras. Apa yang terjadi, saudaraku? Bartimeus, dia mengetahui bahwasannya yang datang itu adalah Yesus yang mampu melakukan perbuatan yang luar biasa. Kita juga paham Bartimeus adalah orang buta. Mereka tidak bisa melihat. Tapi dari manakah Bartimeus bisa melihat, bisa tahu bahwasanya Yesus itu, ya, bisa menyembuhkan, bisa melakukan perkara mukjizat yang luar biasa? Mungkin dari
Ya, mungkin mereka mendengar dari orang-orang yang lewat, atau mungkin mendengar dari orang-orang yang berkumpul apa yang dilakukan Yesus. Saudaraku, di situ kita akan mendapati suatu hal yang luar biasa tentang Bartimeus ini. Bartimeus dengan suara lantang, dengan teriakannya yang sungguh luar biasa, mereka mengatakan apa? Yesus anak Daud, kasihilah kami. Kasihilah kami. Yesus anak Daud. Saudaraku, dari manakah Bartimeus tahu bahwa Yesus adalah keturunan dari Daud? Itulah luar biasanya Bartimeus. Walaupun dia tidak bisa melihat, walaupun mereka buta, mereka berjalan dengan meraba-raba, tetapi dia walaupun tidak bisa melihat secara kasat mata, tetapi mata hatinya masih bisa terbuka. Saudaraku, kisah Bartimeus ini sungguh luar biasa kalau kita kupas. Orang buta bisa tahu bahwasanya Yesus itu adalah keturunan Daud. Bukan hanya karena keturunan saja, banyak ya di luar sana. Aku keturunan ini. Tetapi kita tahu budaya orang Yahudi, orang Israel. Apa yang dimaksud dengan Yesus anak Daud? Kenapa dia tidak mengatakan Yesus anak Maria, Yesus anak Yusuf? Itulah luar biasanya, saudaraku, budaya Yahudi. Ya, di mana seperti dikatakan di dalam 2 Raja-Raja, ya, saudaraku, dalam 2 Raja-Raja dikatakan pada saat Nabi Nathan bernubuat, di mana dikatakan bahwasanya keturunan dari Daud ini, tunas Daud ini akan menjadi juru selamat manusia. Itulah luar biasanya Bartimeus, dia tahu bahwasanya yang datang ini, Yesus ini, guru ini bukan orang sembarangan. Dia adalah apa yang dinubuatkan 3000 tahun yang lampau. Itulah luar biasanya Bartimeus. Bagaimanakah dengan kita? Kita bisa melihat keindahan alam ini. Kita bisa melihat beraneka macam. Tapi kadang-kadang mata hati kita tidak pernah melihat kasih Allah, bahwasanya siapa Yesus itu. Itulah manusia. Mari kita belajar dari Bartimeus ini dengan luar biasa. Mereka berteriak-teriak. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi, murid Yesus, orang-orang Yeriko, orang-orang yang ada di sekeliling situ, mereka semua pengen membungkam suara dari Bartimeus itu. Mungkin mereka membentak-bentak Bartimeus, diam kamu. Mungkin ada yang jengkel, mengatakan,
hei kamu si buta, diam kamu. Bisa juga saudaraku, kan orang banyak. Saudara, kalau kita membaca di dalam Injil Markus ini ya saudara, di situ dikatakan disuruh diam, tetapi malah tambah teriakannya. Otomatis Bartimeus ini adalah orang yang ngeyel, saudara. Bisa dikatakan orang yang sangat ngeyel. Suruh diam, tetapi dia tidak mau. Dia tetap, walaupun aku tidak bisa melihat, aku percaya orang yang datang ini adalah utusan Allah, Allah sendiri. Luar biasanya dibungkam oleh murid-murid Tuhan Yesus. Disuruh diam sama orang-orang juga. Tetapi apa yang terjadi? Dengan teriakan-teriakan yang sungguh luar biasa, mereka mengatakan, Yesus anak Daud, kasihilah kami. Itu tidak dikatakan satu kali, dua kali, mungkin terus. Sampai Tuhan Yesus menoleh, siapakah orang itu? Mungkin Tuhan Yesus mengatakan siapa orang itu, tanya kepada murid-muridnya. Mungkin orang banyak, murid-murid Yesus juga mengatakan, orang itu banyak cakap, suruh diam gak mau. Dia terus teriak-teriak seperti orang gila. Dia orang buta itu, mungkin seperti itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus kepada muridnya? Tuhan Yesus tidak terganggu dengan suara Bartimeus yang keras-keras, minta pertolongan, minta dikasihani. Di situ Tuhan Yesus mengatakan apa? Panggillah dia. Ya, panggillah dia. Jadi luar biasa, dengan teriakannya Tuhan Yesus tergerak hatinya supaya orang itu mau datang. Panggil dia ke sini. Saudaraku, saat Bartimeus datang di hadapan Tuhan Yesus, apa kata Tuhan Yesus? Apabila saudara membaca kisah ini, di situ dikatakan Tuhan Yesus berbicara, apa yang kamu butuhkan? Sebab kita tahu, saudara, orang buta hanya mengandalkan hidupnya dengan orang-orang yang bisa melakukan segala sesuatu, yang bisa melihat. Makanya Tuhan Yesus pada saat itu bertanya kepada Bartimeus, apa yang kamu butuhkan? Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan dari Bartimeus ini. Tetapi Tuhan Yesus tidak langsung menyembuhkan. Dia ingin tahu apa yang dibutuhkan. Mereka berteriak-teriak. Sekarang saat itu Bartimeus, aku ingin sembuh. Itu luar biasa, saudaraku. Apa yang menjadi kebutuhan pokok dari Bartimeus adalah kesembuhan matanya, biar dia bisa melihat. Mungkin di dalam hatinya, aku pengen melihat sesosok yang bisa menyembuhkan saya ini. Bagaimanakah mukanya, bagaimanakah rautnya. Mungkin seperti itu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita ambil dari cerita
Bartimeus yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kita sering kita sering mengatakan, aku anak-anak Tuhan, aku pelayan Tuhan. Kita malah seperti murid-murid Tuhan Yesus ini. Kita sering malah seperti orang-orang Yeriko ini. Sebab Bartimeus memerlukan uluran tangan kita, memerlukan uluran kasih kita. Itulah yang bisa kita ambil pelajaran. Di luar sana masih banyak, sangat banyak orang yang perlu uluran tangan kita. Kita lihat sekeliling kita saja, apalagi di kota besar seperti Jakarta ini. Lihat orang-orang yang tidak mampu hidupnya, mungkin tidurnya hanya di emperan-emperan toko, di taman-taman. Dia cari makan dari tempat-tempat sampah. Dia mengais-ngais barang-barang rusuhan untuk bisa dijual kembali untuk makan. Kadang kita yang mengatakan, aku ini loh anak Tuhan yang sejati, yang luar biasa. Sering kita itu seperti murid-murid Yesus, seperti orang-orang di Yeriko ini. Mungkin saudara bisa mengatakan, aku tidak seperti itu, tidak melarang. Tetapi kita sering malah, memang kita tidak pernah mengatakan, tapi kita tutup mata. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang perlu pertolongan. Orang-orang itulah Bartimeus sekarang ini yang memerlukan pertolongan, yang memerlukan uluran tangan kita. Kalau saudara mengatakan kita itu adalah hamba-hamba Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan, bisa dikatakan kita itu wakilnya Tuhan saat ini. Mari kita meneladani teknik Yesus ini. Saat kita melihat di kanan kiri kita, muka belakang, ada orang yang perlu uluran tangan, jangan malah kita buka, tetapi mari kita panggil apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mungkin kita bisa mengatakan, aku kan masih hamba Tuhan, katakanlah belum mapan benar, belum punya segala-galanya. Lain lagi kan seperti gereja-gereja besar, pendeta-pendeta besar bisalah memberi. Saudaraku, memberi itu tidak harus yang terbesar. Mungkin saat itu saudara di jalan melihat ada orang yang mungkin itu haus. Saat itu kita mungkin membawa minuman, mungkin aqua atau apa. Kalau kita melihat dia itu kehausan, kita hanya diam saja, pura-pura nggak tahu. Apakah seperti itu yang dinamakan murid Yesus? Bukan, saudaraku. Kalau kita dipanggil sebagai anak-anaknya, sebagai hamba-hambanya, mari kita mau turun, mau mengulurkan tangan kepada Bartimeus
zaman sekarang ini. Seperti saya katakan tadi, mungkin aku belum bisa memberikan. Saudaraku, kita belajar dari yang terkecil dulu. Mungkin kita bisa memberi kepada saudara-saudara kita yang memerlukan. Ya, kita tidak usah pandang itu dari golongannya siapa, rasnya apa. Mungkin kita baru bisa memberi 1-2 orang. Itu kita sudah melangkah belajar mengikuti teladan Yesus, teknik Tuhan Yesus dalam melayani. Kita mau terjun, dan di dalam kita ya memberkati orang, tidak harus kita itu harus banyak, tidak. Kita bisa memberi ya mungkin sesuai dengan takaran kita, apa yang kita mampu. Saudaraku, kalau kita ingat ya di dalam firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwasanya apabila kita memberikan ya, tumpangan kepada orang-orang miskin, orang-orang papa, janda-janda, yatim piatu, itu adalah kita itu ya dikatakan menghutangi Tuhan. Selain itu juga dikatakan bahwasanya itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saudaraku, kita jangan terpaku dengan dogma-dogma gereja, tetapi biarlah saat ini kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara bisa lihat orang-orang dunia ya, mungkin ya bisa kita katakan dari partai politik, dia bisa memberikan ini untuk orang-orang supaya dia bisa memilih dirinya, ya mungkin ingin jadi ya katakanlah anggota DPR, MPR atau apalah ya. Begitu juga kita jangan kalah dengan partai-partai politik, orang-orang dunia yang bisa memberi tumpangan, walaupun ya motivasi mereka itu berbeda dengan motivasi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita bisa memberi tumpangan, kita bisa memberikan kasih, sumbangan kita kepada orang-orang seperti itu. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Maka dari itu saudara, lewat pengajaran cerita Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus ini, kita bisa dibukakan mata kita bahwasanya kita itu jangan hanya bisa ya melarang, apalagi kepada jemaat kita. Kamu nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Apalagi ada yang mengatakan hutang itu dosa, nggak boleh. Iya memang, saudaraku, kita itu nggak boleh. Kalau bisa itu jangan hutang. Kalau kita bisa berbicara, kita jangan nggak boleh hutang. Itu tidak baik, itu dosa. Saudara jangan seperti murid-murid Yesus hanya bisa melarang, jangan kamu gini. Coba
Cobalah seperti teknik Tuhan Yesus. Panggil dia. Apa yang menjadi kebutuhanmu? Tuhan Yesus setelah Bartimeus ditanyai, apa yang kamu butuhkan? Bartimeus mengatakan, aku ingin sembuh. Saat itu juga apa yang terjadi? Bartimeus disembuhkan oleh Tuhan, dicelikkan matanya kembali. Dan setelah itu apa? Bartimeus menjadi pengikut Tuhan Yesus. Itu luar biasa, saudaraku. Jangan dikira kalau kita itu berbagi kasih atau apapun, itu tidak ada efeknya. Kita hanya mengajari orang itu hanya bergantung atau dimanjakan dengan bantuan. Tidak, saudaraku. Sebab kebutuhan orang banyak, jemaat atau orang-orang di luar sana itu bermacam-macam. Maka kita sebagai gembala harus tahu jemaat kita juga harus tahu sekeliling kita apa yang mereka butuhkan. Jangan kita hanya bisanya berbicara, jangan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Makanya saudaraku, mari kita teladani teknik Tuhan Yesus ini. Teknik melayani dengan cara Tuhan Yesus ini. Yang pertama, dipanggil apabila kita melihat orang-orang di luar sana memerlukan uluran tangan kita. Kita panggil apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, saudaraku, itulah yang menjadi PR kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita panggil, kita tanya apa yang menjadi kebutuhannya. Bukan saya mengajarkan seolah-olah kita semuanya mampu. Kita tanya apa butuhmu. Mungkin ada orang mengatakan, om aku butuh motor atau mobil. Ya nggak mungkin lah kita akan memberikan. Kalau orang yang butuh seperti itu bukan orang yang nggak mampu lagi. Tapi orang-orang yang papa, terutama orang-orang yang tidak bisa melihat kebenaran Yesus ini, mereka banyak yang di luar sana memerlukan uluran kasih Tuhan lewat kita semuanya. Sebab apa yang kita punya, saudaraku, itu sebenarnya dari Tuhan. Kita itu hanya saluran berkat. Jangan takut, saudaraku. Jangan takut saudara itu nanti nggak punya uang. Putoku di rumah masih banyak. Mungkin saudara bisa mengatakan gitu. Kok aku harus ngasih orang? Saudaraku, kita memberi dengan kasih kepada orang lain itu tidak harus memenuhi kebutuhan mereka sepenuhnya, itu tidak, saudara. Paling tidak kita itu meringankan beban mereka. Itu secara manusia saja. Secara sosial. Tetapi apabila kita itu sebagai anak Tuhan, kita itu berdiakonia dengan luar biasa.
Kita tidak usah memandang siapa itu, latar belakangmu apa. Saudara, di sini dikatakan di dalam firman Tuhan, Bartimeus zaman sekarang itu banyak orang-orang yang buta. Itulah yang perlu kita angkat. Orang-orang buta ini yang dimaksud adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, yang memerlukan kasih Allah. Makanya kita sebagai saluran dari Tuhan Yesus, mari kita teladani Tuhan Yesus. Jadi saudara, di dalam kisah Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus itu tidak ada korelasinya dengan zaman sekarang. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang telah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus, semuanya itu ada korelasi di zaman sekarang. Jadi itu bukan hanya cerita Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus, tetapi kita suratan-suratan Kristus harus bisa. Kalau kita mengatakan aku orang Kristen, Kristen itu apa? Kristen adalah pengikut Kristus, mengikuti teladan Kristus. Kalau kita tidak bisa meneladani Kristus, mengikuti Tuhan Yesus, masihkah kita mengklaim kita adalah orang Kristen? Saudaraku yang terkasih, mari kita belajar untuk meneladani Tuhan Yesus. Saudaraku, di dalam perjalanan mengikuti Tuhan Yesus, juga meneladani dari Tuhan Yesus, mengikuti teladan Tuhan Yesus. Tidak bisa kita itu seperti humpimpah ya, langsung gini, tidak bisa. Di dalam kekristenan kita melalui fase-fase. Kita mungkin saat ini belum bisa, aku ingin belajar lagi, naik lagi, naik. Biarlah Tuhan Yesus yang menyempurnakan hidup kita. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan kali ini dengan tema yaitu teknik melayani menurut Tuhan Yesus, kita juga belajar teknik melayani seperti Tuhan Yesus ini. Yang pertama, kita panggil. Kedua, kita tanya. Yang ketiga, kita action, melakukan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati